harusnya terbalik. Gerakan politiknya ini ada tujuan kemanusiaannya. Itu. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata? Berjumpa lagi bersama saya Nana Jamal di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tidak hanya berjiwa muda, tapi memang seorang tokoh muda dari Kota Makassar yang kehadirannya kadang-kadang membawa inspirasi dan juga sangat nilai-nilai positif di Kota Makassar, karena dengan hadirnya beliau bersama dengan mengajak orang-orang lain untuk bisa bergabung dalam komunitas ataupun juga gerakan-gerakan ini untuk membawa nilai-nilai positif di Kota Makassar. Apa saja yang sudah dilakukan beliau sehingga mendapatkan titel Dokter Kemanusiaan? Saat ini di studio Buka Mata News untuk episode Kopi Tumpah kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Udin. Halo, apa kabar Dr. Udin? Kabar baik, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terakhir kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol bagaimana kemudian gerakan Dr. Udin itu merangkul beberapa anak yang putus sekolah. Ya. Apa kabar gerakannya, Dok? Alhamdulillah, sekarang kita sudah kurang lebih 230 anak kembali ke sekolah, dan ini habis kegiatan ini saya sudah bikin appointment untuk mendatangi seorang anak korban KDRT. Sekarang dia dirawat di Rumah Sakit Daya. Umurnya 7 tahun, harusnya sudah masuk sudah masuk ke sekolah, tapi mungkin kita akan ada treatment khusus supaya selain traumanya juga kita intervensi, tapi anak ini juga bisa kembali ke sekolah. Dok, kita mau ngobrol sedikit soal gerakan yang Dr. Udin bangun bersama juga mengajak rekan-rekan yang lainnya. Apa nih nama gerakannya, Dok? Ya, jadi kami berada di dalam suatu payung yang namanya Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Forum ini kami bentuk ketika terjadi kebakaran di Leping, Jongaya. Awalnya. Jadi kami di sana ada banyak organisasi kemanusiaan yang sebenarnya memang kita sudah selalu ketemu. Kita sudah ketemu di gempa Lombok, gempa Palu, kemudian di Makassar Recover ataupun juga di penanganan COVID, itu kita selalu ketemu. Nah, ketika terjadi kebakaran itu, kita akhirnya bilang, loh kita ini kenapa tunggu bencana supaya ketemu ya? Ayolah kita ngumpul-ngumpul, bikin wadah apa segala macam. Nah, akhirnya kita bikin forum tersebut, dan dalam kesehariannya kita melakukan pendampingan-pendampingan. Orang sakit, anak tidak sekolah, anak terlantar, dan lain sebagainya, yang kemudian kita bilang, sayang kalau gerakan ini kita tidak bungkus dengan baik, kita tidak bisa mengajak orang banyak. Nah, akhirnya dari situ tercetuslah beberapa gerakan-gerakan yang kemudian saya jadikan sebuah program, dan sementara masih saya sosialisasikan. Yang tadi disebutkan di awal itu namanya Gerakan Masikolah. Gerakan Masikolah. Makassar Siap Sekolah. Nah, itu berawal dari anak-anak muda Kota Makassar datang ke saya, dia bilang, "Dok, ini ada masalah loh di pendaftaran online peserta pendidikan yang baru." Bilang, "Kenapa emangnya?" Nah, dibilang banyak anak tidak terdaftar karena persoalan orang tuanya tidak punya HP lah, punya HP tapi itu nggak punya kuota lah, punya kuota lagi tapi gaptek lah, dan akhirnya saya bilang, ya konyol juga kalau tidak sekolah banyak sekali ya masalahnya, Dok. Konyol juga kalau tidak sekolah cuman karena itu. Akhirnya kita rekrut dalam waktu singkat, terekrut 80 orang, dan 80 orang ini yang kemudian membantu orang tua dan sekolah untuk mendaftarkan anak tersebut. Dari situ akhirnya kita bilang, apalagi nih masalahnya nih. Nah, dibilang banyak yang tidak sekolah, putus sekolah. Akhirnya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, dan alhamdulillah sekarang kita sering dapat aduan bahwa, oh, si ini nggak sekolah, ini nggak sekolah. Nah, akhirnya kita tariknya pun juga nggak gampang. Karena untuk mengambilkan anak tidak sekolah itu butuh pertemuan sampai 3-5 kali. Dengan anaknya saja atau keluarganya juga? Dengan keluarganya, dengan lingkungannya, dengan sekolahnya, dengan kakak atau orang tua asuhnya. Jadi itu adalah perjuangan kolektif, gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat ya, terutama pemuda-pemuda Kota Makassar itu sangat antusias di situ, dan saya bilang ini adalah
harapan yang sangat menyegarkan bahwa Makassar itu nggak kurang orang-orang baiknya. Oke. Yang perlu kita perbanyak adalah wadah-wadah kebaikannya. Nah, Seperti itu. forum yang kemudian mewadahi anak muda Kota Makassar untuk bisa bergerak di bidang yang sangat positif seperti ini. Tentunya Dr. Udin tidak sendiri. Udah berapa banyak nih, Dok, yang bergabung baik itu secara volunteer lepas ataupun juga pengurus di forum ini? Kalau gerakan Masikola itu sekarang kurang lebih 150-an. Pengurusnya pun juga masih berbasis volunteer. Oke. Jadi lepas, cabut Lepas, seperti itu ya lepas. Tapi tentunya kita ikat dengan kesamaan visi dan misi. Kemudian itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan yang memang ya ibaratnya emang dari dulu saya kerja di situ. Itu alhamdulillah sekarang kita punya relawan itu 170-an lah. 170-an. Kemudian organisasi juga banyak, kita himpun ada kurang lebih 40 organisasi. 40 organisasi. Jadi tidak berdiri sendiri ya, Dok ya? Ya, jadi kita prinsipnya adalah wadah. Wadah kolaborasi. Contohnya nih, ada orang meninggal. Itu kita berebutan nih, kafannya dari mana, ambulansnya dari mana, biaya pemakaman dari mana. Jadi kita kerjasama. Nah, kadang juga ada yang masukin kasus, yang intervensi siapa, kayak gitu. Jadi kita borongi, seperti itu namanya forum. Nah itu berjalan juga. Kemudian kita bikinin juga sebuah program yang namanya Dokter Kita. Nah ini apalagi nih, Dok? Nah Dokter Kita itu dokter keliling bertanya. Apa yang kami keliling tanyakan yaitu warga sekalian kalau sakit apa yang dilakukan. Sudah tahu belum nomor yang harus dihubungi, nomor home care, nomor ambulans, kemudian siap tidak BPJS-nya, siap tidak KIS-nya, kemudian yang berhak dapat bantuan sosial dapat nggak? Alhamdulillah jalannya program ini mungkin baru sekitar 3 bulan, itu kita sudah dapat banyak laporan bahwa dok bisa dibantu, ini perlu dapat, bisa dapat tapi tidak dapat. Itu akhirnya kita bantu uruskan seperti itu. Ini program-program yang kalau kita dengar dari forumnya Dr. Udin ini sepertinya sudah ada juga nih programnya dari pemerintah kota. Inikah berkolaborasi kah atau seperti apa, Dok? Berdiri sendiri? Kita berkolaborasi. Kenapa? Karena kita ini kan program itu puzzle ya, puzzle. Tidak mungkin lengkap dengan sendirinya. Nah, dengan Masikola, dengan Dinas Pendidikan itu kita kerjasama juga dengan Bapeda. Jadi mereka punya program untuk mendata, tapi untuk mengembalikan itu masih kurang. Jadi kita bekerja di yang kurangnya itu, mengembalikannya itu. Nah sekarang home care ada, ya kan, pendamping PKH ada. Tapi yang menemukan masyarakatnya siapa? Nah itu karena kami memang orang yang bukan baru kemarin sore turun lapangan, kita udah tahu oh ini tokoh di sebuah komunitas ini. Jadi ketika ada keluhan dari situ kita dapat informasinya. Bahkan kadang kasus-kasus itu kita duluan yang dapat sebelum puskesmas, sebelum dinas, sebelum organisasi-organisasi lain, kita duluan yang dapat. Seperti itu. Kita juga pengen tahu apa nih dukanya mengurus sebuah forum dan mengurus banyak orang dalam sebuah forum ini. Tentunya bukan hal yang mudah, Dok. Ada dukanya tidak? Dukanya dari kisah-kisah mungkin yang sudah pernah ditemui Dr. Udin di lapangan, menemukan anak yang seperti ini atau keluarga yang seperti ini. Ya, dukanya adalah kadang kita mau membantu semuanya, membantu dengan maksimal, tapi sumber daya kita juga yang terbatas. Itu yang kadang kita bilang, oh, seandainya banyak uang, aku kasih semua ke ini gitu, cuman itu ya, sering kan? Banyak yang tercetus seperti itu ya, kan? Coba ada uang kok ya gitu ya, kan? Iya, cuman ya itulah, kita tidak mungkin menolong semuanya juga, dan kadang itu yang membuat kita teriris juga. Gitu. Kadang kita melihat, wah ini kasihan sekali ya. Tapi itu juga yang menimbulkan rasa syukur bagi kita semua bahwa walaupun kita penuh kesusahan, penuh ada yang mungkin merasa tidak cukup, ternyata di bawah kita masih ada yang lebih susah lagi. Jadi ada kategori tertentu, Dok, untuk orang-orang yang kemudian menerima bantuan? Tentunya, tentunya kita rata-rata yang kita bantu itu betul-betul orang yang tidak mampu, kemudian tidak tahu, tidak punya akses.
kita memprioritaskan orang-orang seperti itu. Oke. Cara dapatnya gimana nih dok? Benar-benar belusukan kah atau memang ada yang manggil atau sudah ada data? Kita kan punya relawan. Relawan ini adalah orang-orang yang betul tinggal di lorong tersebut, orang-orang yang betul tinggal di tempat tersebut. Jadi kadang masuk lewat mereka atau masuk lewat teman-teman mereka yang kemudian sampai ke kita. Jadi saya keliling itu sosialisasi nomor telepon juga supaya kalau ada apa-apa langsung telepon aja gitu. Seperti itu. Oh, jadi lebih gampang untuk akses mendapatkan informasinya karena memang relawannya ini orang-orang yang stay berada di situ. Betul. Nah, yang kasus yang terakhir ini yang akan dimediasi juga oleh Dr. Udin, seorang anak berusia 7 tahun. Boleh diceritain? Itu relawan kita yang dapat. Jadi dia dapat keluhan dari temannya bahwa ada anak korban kekerasan rumah tangga. Ya mohon maaf ini agak jadi pipinya robek. Kan pasti kekerasan. Sayangnya lagi dia dirawat oleh neneknya yang juga mungkin tidak tahu apa-apa. Jadi cuma ditutup kasa. Untungnya relawan kita dapat itu dibawa ke rumah sakit jam 1 malam. Jam 1 malam dibawa ke sana, kemudian langsung ditindaki dan sekarang kita sudah advokasi ke dinas terkait supaya dilakukan penindakan. Karena ini sudah termasuk ranah kriminal. Yang melakukan atau pelaku? Omnya sendiri. Kerabat sendiri. Kerabat sendiri. Dan usianya tentunya sangat jauh seperti itu. Orang yang sudah sangat dewasa yang melakukan kekerasan seperti ini. Sudah masuk ranah hukum, dok? Sampai saat ini belum, tapi sudah ada langkah ke sana. Setiap kali Dr. Udin melihat ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu di Kota Makassar, di lingkungannya Dr. Udin sendiri, di sekitar lingkungannya Dr. Udin, apa aja nih dok yang Dr. Udin rasakan dan akhirnya Dr. Udin lakukan? Ya, satu yang mungkin menjadi PR besar saya adalah bagaimana gerakan-gerakan ini bisa sustain. Dan gerakan-gerakan ini bisa sustain, gerakan-gerakan ini bisa berkembang dan menyentuh lebih banyak penerima manfaat lagi, ya kita harus advokasi supaya ini bisa menjadi program pemerintah. Gitu. Bagaimana menjadikan program-program tersebut bisa berjalan, walaupun tanpa saya gitu ceritanya, gitu kan, supaya orang-orang ini makin banyak yang tersentuh, makin banyak yang menerima manfaatnya, dan itu yang sementara saya perjuangkan supaya program-program ini nanti bisa diadaptasi. Saya sama sekali tidak keberatan kalau program ini mau diambil oleh siapapun, karena prinsip saya adalah ini untuk membantu orang. Nah, kita bisa bilang ini adalah sebuah prestasi yang kemudian dimiliki oleh Dr. Udin. Ini sudah tercatat, ada rekodnya apa saja yang kemudian dilakukan Dr. Udin sebagai seorang personal ya, sebagai seorang personal. Kemudian setelah ada kabar bahwa Dr. Udin ini akhirnya masuk ranah politik seperti itu, dok. Apakah Dr. Udin ini tidak takut kemudian dicap bahwa ini jangan-jangan hal-hal yang dilakukan ini adalah memang ujung-ujungnya adalah untuk politik? Ya, kita tergantung bagaimana mendefinisikan politik itu sendiri. Mungkin orang banyak bilang, oh Dr. Udin masuk politik, maksudnya masuk parpol itu masuk politik. Sesungguhnya kami di kemanusiaan itu tidak bisa terlepas dari politik. Saya turun di Gempa Palu, itu saya harus berjibaku sama pimpinan-pimpinan loh. Saya harus berjibaku sama gubernur, sama Pak Bupati, sama Dandimnya, sama Polresnya, dan kepala-kepala organisasi lain. Ini juga politik, ya kan? Ini juga perlu strategi. Bagaimana supaya keluhan di suatu kecamatan ini bisa didengar oleh pimpinan, supaya dapat bantuan. Bagaimana supaya pendataan ini kemudian sampai ke pimpinan, itu kan upaya-upaya politik sebenarnya. Cuman ketika sampai di Kota Makassar ini, apalagi lingkungan saya semakin dekat dengan circle politik, jadi mau tidak mau ya kita menggunakan akses tersebut untuk banyak orang. Karena kita tidak bisa menghindari bahwa negara ini memang diatur oleh politik. Ya,
Dan politik itu tidak selamanya buruk, iya kan? Jadi politik di matanya Dr. Udin itu seperti apa, Dok? Politik di mata saya adalah bagaimana kita menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, ya rakyat kecil, orang-orang tidak mampu, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dapat akses dengan mudahnya. Orang-orang seperti itulah yang harus menjadi sasaran kita berpolitik. Nah, di politik saat ini, ketika disandingkan dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Dr. Udin, jadi Dr. Udin sama sekali tidak terganggu dengan penyampaian-penyampaian di luar sana. Wah, ini gerakan kemanusiaannya ada tujuan politiknya, nggak ada ya, Dok ya? Nggak masalah ya, Dok? Justru harusnya terbalik. Gerakan politiknya ini ada tujuan kemanusiaannya. Itu. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa kita sementara berjuang loh ini. Kita sementara berjuang, dan yang kita perjuangkan adalah kita-kita juga ini. Ya kan? Saya bilang, anak sekolah, kenapa kita care sama anak sekolah? Mereka ini nanti jadi tetangga kita loh. Ya kan? Bayangkan kalau tetangga kiri, depan, belakang kita nggak sekolah, kira-kira mereka jadi apa? Kalau ke depannya mereka jadi kriminal, siapa yang dapat manfaatnya? Kita juga kan? Oleh karena itu kita tidak boleh antipati terhadap itu. Nah, makanya saya selalu bilang, tujuan saya bukan berpolitik. Politik itu cuman jalan. Politik itu cuman media kita untuk mencapai tujuan. Jadi itu tadi, jangan sampai nih gerakan kemanusiaannya ada unsur politiknya. Salah. Kebalik ya? Balik. Gerakan politiknya ini ada unsur kemanusiaannya. Ada niat kemanusiaannya, ada tujuannya. Ada visi jadi politiknya ini digunakan sebagai alat untuk lebih mempermudah apa gerakan-gerakan kemanusiaan yang sudah pernah dilakukan ataupun sedang dilakukan saat ini ya, Dok ya. Untuk memperluas, untuk kemudian membuat ini sustain dan bisa menyentuh orang lebih banyak lagi. Nah, tapi yang kemudian mungkin akan jadi pertanyaan juga, Dok, kalau misalnya ini nanti mau maju nggak, Dok? Maju apa nih? 2024. Ya, kita harus maju dong. Ya. Masa kita mau mundur? Langsung kita todong nih, langsung kita todong di sini. Ini masa kita mau mundur? Ini maju nggak, Dok, nih 2024? Sudah ada ancang-ancang, karena kan ini yang baru kita tahu adalah Dr. Udin saat ini sudah bergabung dengan partai politik. 2024 apakah sudah langsung ingin gas untuk maju? Momentumnya di tahun 2024, jadi kita tidak boleh miss the moment. Kita harus memanfaatkan momentum tersebut, dan saya bilang, seandainya bisa hari ini program diambil, sampai itu program ambil ke hari ini gitu. Dan kita tidak boleh buang-buang waktu. Semakin kita sering buang-buang waktu, banyak nyawa yang tidak terselamatkan, Kodong. Ya. Dan itu karena apa? Kebijakan. Gitu. Bukan berarti kebijakannya sekarang salah atau bagaimana. Kita perlu suplementasi kebijakan-kebijakan. Yang saya bilang tadi, kebijakan itu kumpulan puzzle, tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak yang harus kita bikin dan sebagainya macam, dan itu perlu lahir dari kolaborasi dengan orang-orang yang sering turun ke lapangan, yang tahu cerita di lapangan, supaya gambarannya lebih holistik, solusinya juga bisa lebih holistik. Ini menarik sekali, karena sebenarnya yang kita juga harapkan adalah sosialisasi dan kabar yang masif yang bisa didapatkan oleh pemirsa ataupun juga masyarakat, karena terkadang niat baik itu belum cukup ya, Dok ya? Betul. Harus dibarengkan dengan apa kalau menurut Dr. Udin? Selain niat baik, cara dan viral yang baik. Viral yang baik. Harus viral dengan cara yang baik ya, Dok. Karena memang kalau viral lebih cepat nyampe-nya ke masyarakat ya, Dok ya. Saya nanti berharap kita bisa kerjasama juga, Dok. Kita bisa ketemu di lapangan dan bisa mengikuti kegiatan kemanusiaan lagi, komunitas-komunitas yang seru. Dan ini adalah bincang-bincang yang sangat menarik. Sebenarnya masih ingin bertanya, tapi ini Dok, kalau misalnya Dok nih udah maju di 2024, tidak terpilih, apakah gerakan kemanusiaannya akan hilang, Dok? Lanjutlah. Tetap lanjut? Tetap lanjut. Kita tunggu ya, Dok ya. Semoga terpilih sih. Terima kasih Dr. Udin sudah hadir di Sudah Buka Mata dan sudah bincang-bincang bersama kita di Kopi Tumpah. Dan inilah dokter kemanusiaan kita yang sudah memberikan
penilaiannya ataupun juga penjelasannya mengenai politik di mata Dr. Udin. Terima kasih tentunya Anda sudah menyaksikan Kopi Tumpah di bukamatanews.id. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih dong.